Yo guys, jadi balik lagi ke channel Bas Clemens guys ya, masih dengan konten Magic Chess ya guys ya. Jadi emang kemarin-kemarin tuh gue tuh benci banget ya guys ya, karena semua orang tuh bermain Freya ya. Tapi kali ini gue bakal kasih klip ke kalian dimana gue sebetulnya guys ya, sebetulnya tuh gue tadinya pengen pakai Tamus ya dengan talent marksman, tapi ternyata keadaannya bergeser ya, dan gue dikasih Freya bintang 3 guys ya. Jadi kenapa enggak kita pakai juga guys. Tadi emang gue udah ada apa ya, pikiran buat transisi ke Tamus, tapi di sini karena kita dapetin Freya-nya bintang 3, apa salahnya kita pakai juga ya dengan talent marksman. Jadi gue pengen kasih lihat ke kalian di sini ya, gimana sih build dari awalnya supaya kita bisa menang di awal ya, terus ntar kayak di late game kayak gimana, terus sekuat apa sih Freya bintang 3 dengan sinergi marksman, marksman ya, yang kita bakal lihat kali ini. Yos Nimo TV di sini akan menggunakan Benny guys ya. Benny buat kopi-kopi hero lumayan banget, karena emang setelah kalian pelajari ya cara meletakkan trapnya Benny, kalian tuh bisa dapat kayak keuntungan di awal mungkin kayak Remy ya. Tapi kalau Remy itu kan biasa kalian pakai cuma mungkin kalau gue tuh cuma 3 sampai 4 kali pencet biasanya. Jadi sisanya itu ya udah, kalau tabungan kalian udah 20, gue jarang tuh pakai Remy lagi. Tapi dengan adanya si Benny ini guys ya, kalian sampai late game pun kalian bakal dapet tambahan gold yang memungkinkan kalian buat ngerol lebih cepat lagi. Jadi awal-awal di sini yang gue masukin Martis sama si Kari ya. Jadi gue berharap Karinya yang bakal gendong di early game. Pemilihan item di sini kita bakal lihat ya, gue bakal ambil sepatu Tough Boots kayaknya di sini. Ya, Tough Boots sama Warrior Boots. Kalau misalkan Warrior Boots itu dari fisikal, kalau Tough Boots itu dari spell guys ya. Jadi kita lihat di sini, dapat Freya guys ya. Jadi awal-awal tuh dapat Freya, gue pikir ya udahlah, kenapa nggak gue pakai Freya kan. Jadi biasanya kalau misalkan kalian main Weapon Master ya, ada yang bilang bang dicampur Cyborg bagus, ada yang dicampur apa bagus. Tapi kalau bagi gue sendiri, gue lebih suka dicampur sama WM sih. Karena ya balik lagi, WM itu pasifnya itu adalah menambah 25% lifesteal guys ya untuk level 1 sih ya. Kalau misalkan sudah 6 WM itu malah 65% kalau nggak salah ya. Jadi kayak emang bedanya banyak banget. Di sini gue udah dapetin 1 kopi guys ya. Harit di sini ngincer trap gue. Dan di sini kita akan kalah dulu guys ya di early game, karena ya namanya Mia bintang 1, terus Karinya bintang 1, Martisnya bintang 1, ya semuanya serba bintang 1. Jadi awal-awal nggak apa-apa kita kalah dulu guys ya. Karena di sini tujuan gue juga sebisa mungkin sebetulnya lose streak ya, tapi kalah aja banyak-banyak guys. Terus fight box-nya kalau bisa dapetin pick kedua, pick ketiga itu udah bagus banget. Dan di sini belum ada hero kita lihat ya yang bisa gua dapetin yang buat memperkuat line up gue yang sekarang. Jadi kayaknya bakal bertahan aja. Di sini Martisnya seharusnya gue geser sih. Nah, kalau Martisnya geser kayak gini, biasa kalian tuh sediain satu space di tengah sebelum ada trap guys ya. Jadi supaya dia tuh ntar kan Martisnya bergerak ke kanan satu kotak terus disamperin. Tapi ini gara-gara formasi dia kayak gini, Zilongnya lewat tuh guys ya. Coba bayangin kalau semuanya dia formasinya nempel di kanan guys ya, itu bakal ngelewatin trap gua mestinya. Ya dengan komposisi seperti ini, tentunya dengan ada Kari ya, salah satu damager terbesar buat di early game. Ya, bahkan di late game juga masih bagus banget, cuma dia sayangnya adalah satu-satu guys ya. Satu-satu, dan dia kalau tanknya keras ya, darahnya semakin banyak semakin bagus. Tapi kalau misalkan darahnya kecil juga dia nggak bakal bisa bersecepat itu. Sedangkan kayak kalau Mia kalian full item, yang hero-hero yang darahnya kecil itu 1 kali 2 kali hit mati. Tapi kalau sama Kari nggak bisa guys ya. Dan kita akan menggunakan 3 WM dulu, karena di sini kita lihat Moskov-nya kurang memberikan damage juga. Jadi udah, gue idenya di sini adalah membiarkan Karinya yang nge-damage. Di sini bakal gue geser ke kanan sedikit guys ya, karena gue selalu sisain 1 lubang gitu guys. Di sini dia melee-nya cuma Cho doang guys ya, makanya di sini kita nggak melihat ada 1 hero melee lagi yang bisa nginjek trap. Tapi kalian bakal lihat di sini ya, gara-gara di sini Martisnya bakal mati seperti guys ya. Jadi Chang'e-nya bakal gerak dan gue dapet Chang'e. Di sini udah berapa koin tuh? Dari ada Chang'e tadi, terus ada apa? Martis ya kalau nggak salah ya. Pokoknya ada tadi hero yang nginjek juga. Jadi kira-kira sudah dapat 3 poin ya, 3 koin untuk sementara waktu ini. Jadi lumayan guys ya. Jadi walaupun mungkin nggak secepat Remy. Kalau Remy itu kan kalian sacrifice darah ya, buang darah 5 dapat 3. Jadi untuk di tahap segini kalian udah pasti dapat 6 tuh. Sedangkan kalau kalian main ini ya agak sedikit lebih lambat, tapi untuk late game-nya bakal dapat terus. Dan di sini ya lumayan beruntung guys ya. Mereka ada yang ngambil siapa tuh namanya? Natalie.
Golden Staff bisa jadi pilihan juga buat kalian, karena Golden Staff kan kalian tahu ya, salah satu item yang imba banget. Karena dia kalau misalkan yang lain mungkin nambah attack speed gitu ya, tapi kalau misalkan Golden Staff itu attack speednya nggak bisa ada batasnya guys. Jadi semakin lama tuh hit kalian bakal semakin cepat terus. Di sini karena gue punya satu sinergi marksman, jadi dengan 5 hero gue bisa nyalain 3-3 ya, 3 WM dan 3 marksman untuk sementara. Dan gue akan coba geser-geser di sini ya, memberikan satu jarak seperti biasa. Ya, Freya-nya di kotak kotak ketiga, trap-nya di kotak kelima. Nah, gue selalu kayak gitu guys ya untuk formasinya. Dan di sini dapat di-rot ya, dijual lumayan banget. 3 koin kan ya kalau nggak salah di-rot. Tapi di sini kita bakal kalah lumayan banyak karena dia pakai menggunakan ini guys ya, summoner guys ya. Summoner sih emang untuk early game menurut gue emang paling kuat sih. Apalagi kalian kalau bisa dapetin si siapa? Popol Pupa dan Sun di awal ya. Itu kalau Lord itu sekarang benar-benar sakit banget guys. Nih, kalian dapat juga Carmilla. Jadi satu round dapat berapa? 5 ya. Di round 3 kan. Di round 3 Carmilla 2 ya. Jadi satu round ini kita langsung dapat 5 koin. Yang seharusnya gue nggak bisa bertahan di 22 koin di situ. Gue bisa dapetin 22 koin dan dapetin interest maksimum. Argus di sini juga bisa jadi pilihan karena kalian tahu sendiri kan ya, marksman itu damage-nya besar tapi nggak ada yang TB. Jadi menurut gua Martis adalah salah satu pilihan yang baik banget ya buat nge-TB-in. Karena Martis tuh istilahnya pasifnya tuh bisa bertahan lebih lama guys, walaupun darahnya sudah habis, dia bisa tahan sekitar mungkin tambahan waktu 2 detik lagi. Dan di sini gua masih belum tahu ya fighternya 3 biji mau ngambil apa. Antara Martis, antara Alucard, antara si siapa namanya? Alpha juga. Dan ya sebetulnya paling bagus ya kalau misalkan kalian pengen tahan lama atau misalkan kalian pengen main abis, itu kalian bisa masukin Argus, Tamus ya kan. Terus Moskovnya udah ada, tinggal masukin D-Rod atau Elis aja nantinya guys. Tapi kalau misalkan kalian lawan Magic ya kalian harus pakai Alucard, nanti masukin Natalie 1. Itu masalahnya guys ya. Mungkin kalau ditanya, "Bang, combo MM sekarang masih bagus gak?" Masih bagus ya menurut gue ya, masih bisa dipakai. Cuma ya susahnya itu kalau misalkan kalian pengen counter mage gitu ya. Counter mage, tapi itu kan berarti kalian harus masukin Alucard ya, which is kayak nggak apa-apa kalau misalkan kalian main 3 WM juga, tapi kalau kalian main Cyborg ya kalian harus masukin Alucard lagi. Makanya gue bilang 6 MM sama 4 Cyborg itu agak sedikit susah karena di situ nggak ada Alucard sama sekali. Kalian harus nambahin 2 slot buat jadiin anti Monastery of Light-nya ya, anti mage-nya. Jadi agak sedikit repot lah istilahnya ya untuk masukinnya. Di sini ada Natalie, gue dapat kopi guys ya. Gue pikir Natalie kayaknya awal-awal lumayan kuat ya, apalagi dapat kopi gitu kan. Jadi gue coba pakai dulu untuk sementara waktu karena di sini gue ada 3 MM sama 3 ini kan, daripada gue masukin Nia kan dengan gue masukin Natalie, bener gak? Ya bisa kasih efek silent segala macam. Dan di sini ada dapatnya item-item magic ya guys ya. Kita nggak main magic dapat magic, kalau main magic dapatnya malah item-item fisikal. Jadi di sini gue ambil Twilight Armor aja. Dan kita lihat, wah dapat Freya nih. Tadinya Freya sebetulnya pengen gue buang jujur aja guys. Tadinya gue tuh pengen pakai Argus, pengen pakai Argus, Tamus, sama mungkin satu lagi nanti gue pakai Alucard ya, mungkin. Tapi Alucardnya tadi udah gue jual juga. Jadi di sini kita pakai yang mana yang bintang 2 aja guys. Kayak tadi gue tuh udah stok Martis kan ya, terus kayak ada Alpha juga. Ini karena semenjak Alphanya bintang 2 duluan ya udah kenapa gue nggak pakai Alpha kan, supaya kita bisa nahan di early game. Karena emang marksman ini kalau di early game ya agak sedikit lemah guys ya kalau kalian nggak bisa dapetin weapon masternya. Karena istilahnya awal-awal tuh yang bakal ngegendong tuh weapon master kalian guys. Di sini kita dapat Esmeralda ya, dapat Valir, lihat tuh. Jadi kita jual banyak banget di sini, koin kita tuh bakal multiply banyak banget ya guys ya. Dari cuma 20 tiba-tiba selesai game belum dapat interest, belum dapat victory win segala macam bonus, kalian sudah bisa ke 30-an guys ya. Cuma dari jual-jual hero yang nginjek kalian. Jadi emang trap itu sebetulnya ditujukan kalau kalian kalah sih. Kalau kalian kalah itu yang nginjek trap kalian tuh bakal banyak banget karena istilahnya kan ketemu di tengah. Terus pasukan kalian kalah, dia maju, jadi yang belakang juga ikutan ke copy gitu guys ya. Apalagi kalau assassin ya. Assassin itu kan suka mondar-mandir gitu ya. Itu kayak peluang untuk nge-copy-nya enak banget guys. Jadi mungkin salah satu kelemahan strategi assassin ya ini, trap ini guys ya. Karena itu hero kalian bakal ke copy menurut gue lumayan banyak. Di sini gila, kita dapat Sun, lumayan banget kan ya. Pokoknya duitnya kayak udah berapa nih? Gue mungkin bisa bilang udah sekitar 20 gold ya yang kita dapetin hanya dari trap-trap kita ini aja guys.
Jadi kalau kalian yang belum beli BNI guys ya, ini menurut gue lumayan worth it sih ya. Kalau beli BP 24.000 terus kalian beli skinnya tuh 188. Gue nggak tahu ya bugnya masih ada nggak tuh ya. Coba kalian komen di bawah, kan kemarin katanya kalau pakai double XP segala macam tuh 2 game aja udah kebuka semua si BNI spellnya. Gue nggak pernah merasakan guys, karena kemarin gue tuh langsung beli aja guys. Di sini kita lihat Freya kita sudah bintang 2, waktunya kita berikan dia marksman guys ya. Karena gini guys ya, kalian mungkin kayak 3 weapon master, oke, lifesteal-nya nggak sekenceng kalian pakai 6 weapon master. Karena kan sekarang biasanya Freya itu menggunakan 6 weapon master, ya. Terus dia nggak usah pakai lifesteal juga bisa, karena emang udah ada lifesteal dari weapon masternya. Tapi sebetulnya kalian pakai 3 weapon master juga bisa guys ya, walaupun lifesteal-nya nggak segede itu. Tapi kan itu mainnya persentase, jadi kalau istilahnya damage kalian semakin besar, kayak misalkan ini kan gue pakai marksman ya, pakai marksman, terus kritikalnya besar, itu ya lifesteal-nya otomatis bakal jadi besar juga guys ya. Jadi mungkin lifesteal-nya tidak sebesar yang biasa, misalkan kalian damage-nya 1000, lifesteal-nya kan 650, tapi kalau ini mungkin lifesteal-nya cuma 25%, tapi misalkan damage kalian 3000, 25%-nya berapa? 750, jadi kayak lebih besar gara-gara damage-nya emang lebih besar ya, damage yang dikeluarkan lebih besar, walaupun lifesteal-nya lebih kecil, tapi isep-nya tetap aja banyak gitu guys. Kalian memanfaatkan itu dengan sinergi marksman yang gue taruh di Freya. Jadi di sini emang tujuan gue adalah ya udah kita dapetin item-item buat ini guys ya, buat physical attack. Di sini gue lebih pilih Deadly Blade karena kemungkinan besar nanti yang bakal menjadi saingan gue ya. Biasanya kalau Freya itu saingan adalah Esmeralda. Esmeralda kalau nggak ya udah Freya yang lain guys ya, yang lifesteal juga. Jadi di sini gue lebih mengamankan buat Halberd Seize ya, supaya pada saat kita lawan Freya yang bisa lifesteal juga ya, kita bakal punya keuntungan. Kita bisa lifesteal, musuhnya lifestealnya bakal dikurangin gara-gara efek dari item Halberd Seize-nya. Di sini darah gue udah 35 guys ya. Jadi di sini gue pengen secepatnya untuk naikin slot kita dan bertahan di 6 marksman ya sekarang ya. Jadi tentunya damage Freya gue bakal lebih besar lagi dengan sinergi marksman yang diamankan. Terus di situ gue nggak peduli ya, Kari gue level 1, Mia gue level 1, Bruno gue level 1, Cloud gue level 1, nggak masalah guys. Yang penting di sini Freya-nya dapetin efek untuk 6 mm. Kalian lihat ya, sekali dia berubah nih, ya berubah serot, ya terus Claudia tuh serot, hilang. Itu kayak yang imbanya gitu ya. Sekarang Freya itu damage-nya totalnya splash ya, splash sampai 2 kotak ke belakang guys ya kalau gue perhatiin. Jadi kalau kalian pukul, itu belakang-belakangnya kena. Jadi kalau misalkan damage kalian besar banget, kalian pukul Mino di depan, itu Aurora di belakang bisa mati guys ya. Jadi itu yang kayak makanya kalau sekarang harus dihindarin itu adalah pas lawan Freya itu kalian harus kayak agak sedikit menyebar formasinya supaya kalian nggak kena splash semua. Kalau kalian 9 kotak dipadetin di situ guys ya, Freya-nya gebuk depan, itu belakangnya kena semua guys. Jadi itu yang menurut gue kenapa Freya itu sekarang lagi lumayan imba-imbanya guys ya, karena splash-nya menurut gue mungkin ya terlalu besar. Ya mungkin kalau sekarang damage-nya kayak gitu mungkin masih nggak apa-apa guys ya. Ya walaupun harus agak sedikit di nerf, tapi splash-nya itu guys yang parah. Splash-nya itu. Jadi kadang-kadang dia tuh ngebunuh hero tanpa dia harus memukul, ngerti gak sih? Dan di sini gue nyimpan Franco karena di sini gue kayaknya bakal tahu nih potensi Freya ini bakal besar banget untuk late game. Ya gue butuh dia untuk cepet jadi. Gue udah dapet talent MM juga ya, 6 mm pakai Freya bintang 2 ya, kemungkinan bisa jadi bintang 3 karena di sini kita sudah dapetin Freya satu lagi guys ya. Jadi kita tinggal butuh berapa lagi guys? Tinggal butuh 5 lagi. Kalau kita punya kopi 2 ya tinggal butuh 3 lagi. Jadi Franco di sini udah mulai gue simpan. Ya kemungkinan nanti gue bakal naikin slot lagi buat masukin entah Aurora. Sebetulnya Popol Pupa di sini bakal menjadi pilihan yang tepat ya. Karena Popol Pupa itu bisa trigger si Northern Vale, ya dia juga MM. Jadi sebetulnya Mianya di sini gue ganti Popol Pupa bisa banget guys. Dan di sini yang gue dapat ternyata adalah Aurora dulu, which is juga sebetulnya masukin Aurora bukan adalah ide yang buruk guys ya. Karena Aurora ini bisa kasih kayak ultinya langsung kan, Northern Vale ultinya langsung, jadi dia bisa kayak paling enggak nge-freeze beberapa hero musuh terlebih dahulu guys. Jadi menurut gue cukup bagus sih buat pakai Aurora. Walaupun kalian bisa misalkan pakai ya udah pakai Franco, Freya sama Popol Pupa aja, jadi nggak perlu pakai Aurora, slotnya bisa dipakai buat yang lain. Tapi gue entah kenapa kalau misalkan udah jadi kayak gini, Auroranya misalkan slotnya juga udah cukup. Kalau slotnya nggak cukup mungkin masukin Popol Pupa dulu ganti Mia gitu ya. Tapi kalau kalian bisa nambah 1 slot lagi, gue sih lebih pilih buat ngamanin Aurora ya. Nah Aurora di sini istilahnya lebih apa sih? Lebih powerful lah ya buat
sisi di early game ya guys ya, supaya kayak musuhnya misalkan harusnya bisa nge-skill duluan nih, tapi karena kena Aurora dia bakal agak sedikit lambat ya. Misalkan Freya lawan Freya dia beku duluan, kita langsung gaco aja kan, langsung kita tebas, Freya-nya bisa kemungkinan kita bunuh duluan guys. Jadi di sini kita langsung masukin Aurora, masukin slot, gua nggak peduli ya, udah nggak nabung lagi karena di sini udah mulai masuk ke arah late game ya guys ya. Dan ini orang-orang darahnya udah pada tinggal dikit, kita nggak mau menjadi yang pertama terkeceret guys ya. Karena emang kayak kalau main game ini kan kadang-kadang kita bisa aja slip gitu ya, kayak misalkan darah kita tinggal 11, ya maksudnya kita menang nih, kita yakin menang, tapi ternyata pada round itu kalian kalah 1 atau 2 hero terus kalian jadi mati, kalah kan nggak lucu guys. Jadi di sini kita pokoknya jangan nabung-nabung lagi, harus sudah lebih agresif. Kita lihat damage Freya-nya 48.000 di situ ya dengan menggunakan BOD. Dan menurut gua item yang cocok juga di sini buat Freya BOD, karena BOD itu kan membunuh hero yang darahnya tinggal sedikit guys ya. Jadi kalau misalkan dia splash damage, darahnya tinggal dikit-dikit semua tuh hilang semua guys. Jadi satu kali sabet itu ya 3-4 hero bisa langsung hilang guys. Dan di sini dibantu juga dengan Cloud ya. Jadi di sini emang fokus damage-nya itu kalau gua ya di sini main adalah Freya dan juga Cloud. Kalau misalkan Auroranya sendiri bisa buat tambahan damage di early ataupun kasih sisi guys ya, supaya nggak bisa gerak. Jadi di sini udah lumayan pede gue ya. Apalagi kalau gue dapat slot lagi, di sini gue bisa masukin mungkin yang namanya Tamus guys ya. Kalau misalkan gue kayak gini ya, gue bisa keluarin Aurora, ntar gue nianya gue ganti Popol Pupa, terus masukin Tamus sama masukin Dirot gitu ya. Itu kayak bakal bagus banget guys. 4 abis bahkan. Kita lihat Freya-nya jebret tuh, lihat ya. Si Auroranya kan ngeganggu banget di awal-awal ya. Freya-nya di ujung, kita lihat ada berapa orang di situ, 1 kali Sprot hilang, Cloud juga, iya loh, darahnya nambah nih. Ini emang agak sedikit susah ya, karena di sini dia menggunakan Western Desert kayaknya. Terus kita lihat itu juga Cloud-nya itu ya, ulti ditambah Sinergi Wrestler guys ya. Jadi kan siapa namanya Cloud itu ultinya itu adalah basic attack ya, merupakan basic attack. Jadi Wrestler itu bakal pengaruh banget guys buat di Cloud. Itu bisa ngasih stun terus-terusan. Terus kalau kalian juga pakai Starfall Blade juga itu kayak bisa buat ngurangin level ya. Gue belum ngetes, tapi itu mungkin bakal gue tes ya dalam waktu dekat, dan ntar bisa atau enggaknya bakal gue mungkin kasih tahu di video berikutnya guys ya. Jadi kalian tunggu aja ya, jangan lupa tuh subscribe channelnya, di share juga ya. Terus di apa lagi, nyalain bell notifikasi, itu kan kayak udah paket gitu guys ya. Dan semuanya gratis guys, nggak perlu bayar. Di sini kita lihat Tengku, gua sama Aincemon ini sudah berapi-api guys. Kita lihat ya Freya dia. Iya loh, Freya dia mau pakai lifesteal, mau pakai apa sih, Halberd juga dia pakai, tapi kita lihat langsung terkeceret hilang ya kena BOD. Kita lihat dia pukul Freya kita 1000 berapa, tapi kita lu lihat ya, kita pukul Freya jauh lebih sakit guys ya, karena kita menggunakan marksman. Istilahnya tuh kalau kalian pakai marksman ya, kalian tuh cukup 1 item aja. Ya, terus kalian kalau punya golden staff ya bagus, tapi kalau menurut gue udah punya talent marksman ya kalian tinggal satunya item defense, satunya antara mungkin BOD mau si Halberd, itu bagus-bagus banget guys. Jadi kita di sini sudah 35 poinnya. Si Raden sama si siapa nih? Raden, Tengku sama si Ayu Eka sisanya guys ya. Kita di sini dapat fate box. Di sini gue berharap gue bisa dapetin ini guys ya, udah nggak ada item fisikal lagi soalnya pengen dapat slot tapi nggak dikasih. Ya udah, gue pikir ya udahlah ambil buku lah, bisa buat tambahan damage Aurora ya, ataupun gue bisa kasih ke Cloud ya, supaya Cloudnya ultinya cepat. Sekarang kan Cloud itu harus ngisi energi kan, isi energi baru dia bisa ulti. Tapi kalau pakai buku itu bentaran dia ultinya langsung nyala ya, sehingga darahnya tinggal sedikit semua kan. Kalau misalkan darahnya udah tipis Aurora si Freya-nya otomatis dengan BOD bakal lebih gampang buat shutdown musuh-musuhnya. Ya, dan kita bakal lihat di sini gue masih coba untuk ngumpulin hero-hero gue. Kalau bisa level 2 semua kan istilahnya pasti lebih bagus dong ya. Misalkan Bruno-nya level 2, Aurora level 2, Argus level 2, Kari level 2 gitu kan, pasti lebih bagus guys. Jadi kita lihat di sini ya, ini numpuk 9 yang seperti gue bilang tadi, serot hilang semua. Kalian lihat kan ya? Itu kayak kelemahannya ngumpul semua kayak gitu guys. Di sini Gatotnya sudah menggunakan banyak guys ya. Di sini Magic sayang banget dia nggak punya concentrate guys ya. Kalau punya concentrate mungkin darahnya bakal nambah terus, tapi kayaknya ini Freya gue bisa ke take down dia sih. Soalnya damage burst-nya terlalu besar. Kan Gatot itu bisa bertahan kalau damage-nya kecil-kecil masuk ke dia, semakin cepat kan penuh kan. Tapi kalau 1 lawan 1 itu Gatotnya energinya bakal lambat guys, dan satu pukulannya Freya itu besar banget guys. Jadi kemungkinan juga dengan Freya ini menurut gua kalian bisa ngalahin hero-hero yang ngebug kayak Gatot gitu guys ya. Kalau misalkan tinggal 1 lawan 1 ya, kalau misalkan 1 lawan banyak Gatotnya lompat terus itu susah.
Jadi di sini gue sudah beli ada Aurora level 2, tentunya damage-nya bakal cukup besar di sini ya dari Aurora level 2. Apalagi kalau gue tambahin buku di sini. Ya walaupun kayak bukunya nggak berpengaruh buat kayak early game kalian dapetin mana, tapi paling nggak dapat 350 magic power dari si bukunya sendiri, guys. Dan di sini Tamus masih gue simpen ya, entah kayak soalnya kalau misalkan Freya bintang 2 ya sama Tamus bintang 2, Tamusnya dikasih marksman, itu Tamus juga mengerikan guys menurut gue. Jadi kalian boleh consider lah ya, kalau misalkan Tamusnya bintang 3, kalau gue sih kayaknya masukin ke Tamus ya. Gimana pun soalnya kan Freya itu hero kelas 3 ya, kalau Tamus itu kelas 5 guys. Jadi kalau misalkan itu secara teori harusnya kelas 5 bakal lebih galak. Kita lihat di sini, miss, tapi sekali kena 4000 critical ya guys ya, 4800. 5000 nih guys ya. Kalau misalkan kalian menggunakan Freya 3 ini, kemungkinan critical-nya bisa sampai 10.000 guys. Kalau perhitungan gua nggak salah guys ya. Jadi di sini kita bakal lawan monster, kita lihat Bruno-nya level 2 ya, kayaknya udah cukup. Di sini gue nggak mengincar Bruno level 3 sama sekali karena gue yakin di sini yang harus gue jadiin itu antara Freya ya, kalau enggak si Cloud guys ya. Kita masih level 1 Franco-nya, Argusnya masih level 1 tadi karena gue jual juga si Argusnya. Soalnya tadi kayak gue butuh slot ya, sedangkan kayak Argus menurut gue ya udah level 1 aja. Dan di sini gue berharap untuk mendapatkan 1 kopi lagi guys, karena di sini gue udah pegang 1 kopi, gue belum pakai sampai sekarang. Jadi kalian tuh kalau main itu, kalau nggak butuh-butuh banget, kopi itu simpen dulu guys, sampai keadaan kayak krusial guys ya. Di sini Golden Staff, Twilight Armor, tentunya gue bakal pilih Golden Staff. Sebetulnya kayak Golden Staff dicampur sama Freya sama Huskclaw tuh bagus banget guys ya. Tapi di sini karena gue udah punya BOD ya, gue harus pakai Twilight Armor juga, takut kekeceret duluan. Tapi kalau udah bintang 3, sebetulnya Golden Staff-nya masuk ke si Freya itu menurut gue bagus banget, karena Freya-nya istilahnya darahnya udah lebih banyak, jadi nggak bakal terkeceret di awal. Dan di sini Freya gue sudah ada 6 dan gue bisa 1 kopi. Kita riset sekali lagi, cari Freya 1 lagi. Wih, langsung dapet. Jadi kayak emang tuh hoki ada di pihak kita ya guys ya kali ini ya. Kadang-kadang tuh gue cari gitu Freya nggak dapat guys. Freya-nya bintang 3, di sini Cloud-nya kayaknya bakal nggak jadi guys ya, karena di sini darahnya udah pada tinggal dikit. Kita lihat keceret sekali. Domino ulti seret ya, kalian lihat nih, seret 2000 fret tuh hilang tuh ya. Semuanya hilang guys, 7600 ya. Kritikalnya 3 orang langsung hilang sekaligus ya guys, gara-gara Freya sekali sabet doang guys. Dan ini sepertinya bakal menjadi last run guys ya. Di sini kita bakal gacha-gacha aja. Kita cuma dapat berapa slot nih? 9 slot ya. Kita nggak dapat tambahan slot sama sekali. Di sini kita lihat gue dapetin karinya level 2. Terus gue bisa ambil juga si Argusnya level 2. Sayang sekali di sini yang belum level 2 adalah Franco-nya guys ya. Semuanya udah level 2 ya. Si Freya level 3. Di sini gue lihat ya, ternyata dia tuh dibolong-bolongin gitu ya, slotnya slot 2, slot 4 sama slot 6 yang diisi. Jadi gue pindahin di sini Freya-nya biar depan-depanan sama Mino-nya ya, supaya dia bakal lurus. Dan kita lihat slot 2 kali lihat, seret, hilang guys ya semuanya ya. Semuanya hilang guys. Dan kita lihat di situ juga 12.000 kritikalnya guys ke arah seorang Alice. Dan kita lihat serot hilang semua guys. Damage-nya 75.000. Kalian tadi lihat ya damage-nya seberapa besar? 10.700 kalau nggak salah ya tadi rekornya. Jadi kita lihat di sini Ios Nimo TV ya, tanpa menggunakan bug dengan Benny 3, ternyata di sini untung banget ya. Soalnya tadi gue berasa kayak di mid game juga kebantu banget sama apa ya, dapetin banyak duit tuh supaya kita bisa gacha, bisa cepat naikin level, bisa dapetin 6 mm cepat supaya kita nggak terkecret di awal-awal gitu guys ya. Jadi gitu aja videonya guys. Thank you yang udah nonton. Jadi menurut kalian gimana guys ya? Apakah Freya bintang 3 dengan marksman ini kuat banget ya, sampai 10.000 kritikalnya? Darah Mino bintang 3 aja mungkin coba berapa guys? Mungkin 12.000, gue nggak pernah ngecek sih. Coba kalian komen di bawah. Kalau Mino bintang 3 kira-kira darahnya berapa guys? Ini damage-nya 10.700 kritikal guys ya. Jadi gitu aja. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Gue Bas Clemens. See you on the next video. Bye-bye.